Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan kita satu dalam doa. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami rindu, kami terus mengalami kuasa di dalam Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh kepadamu. Kami berdoa, kami merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkan tanganmu," dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara, dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ini sama seperti ketika kita belajar firman Tuhan yang kemarin. Ketika murid-murid Yesus saja mau memakan gandum pada hari Sabat, orang-orang Farisi itu memprotes. Apalagi ini ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka juga memprotes. Sehingga orang-orang Farisi bersekongkol dengan orang-orang Herodian yang mau membunuh dia. Nah, saudaraku yang diberkati, belas kasihan Tuhan sesungguhnya lebih tinggi dari apapun juga, tetapi mereka memprioritaskan kebiasaan-kebiasaan dan perayaan-perayaan. Nah, saudara, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Di ayat yang ke-7 dan hingga ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, "Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, dari daerah Tirus Sidon datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya, sebab ia menyembuhkan banyak orang. Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudaraku, kita lihat bahwa orang-orang Farisi yang begitu iri hati, orang-orang Herodian yang begitu tidak suka dengan Yesus, mereka memprotes ketika Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Tetapi lihat bagaimana Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia diikuti oleh orang-orang dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, dari daerah Tirus dan Sidon. Banyak datang dan mereka karena mendengar apa yang Yesus lakukan, mereka datang untuk meminta doa dan kesembuhan dari Yesus. Dan apa yang terjadi saudara? Yesus menyembuhkan mereka semua. Dari sini kita melihat di dalam pengajaran ini adalah Yesus mengutamakan belas kasihan dari segalanya. Bahkan perayaan-perayaan itu menjadi sesuatu hal yang tidak begitu penting di hadapan Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa manusia adalah objek kasihnya. Yesus melihat bahwa orang-orang yang membutuhkan kasihnya itu lebih diutamakan dari sekedar agama-agama, religi-religian saudara, dari sekedar perayaan-perayaan, peribadatan. Yang paling penting adalah manusianya. Bagaimana manusia itu disembuhkan, diselamatkan, dan beroleh mujizat, itulah yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa dorongan belas kasihan Tuhan lebih dari segalanya. Kemarin kita sudah belajar bahwa belas kasihan Tuhan lebih utama dari korban persembahan. Hari ini kita akan belajar bahwa dorongan belas kasihan Tuhan yang pertama itu take action. Artinya bukan sekedar agama, bukan sekedar kamuflase, tetapi tindakan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang pada hari Sabat sekalipun ditolak, sekalipun ditentang, tetapi dia take action. Belas kasihan itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak take action. Yang kedua, belas kasihan Tuhan itu selalu merilis God's power. Yang kedua, release God's power itu merupakan bentuk dari belas kasihan Tuhan. Ketika dia melepaskan kuasanya, kesembuhannya itu bentuk dari satu wujud kasih Bapa. Makanya di dalam Matius 25 firman Tuhan katakan,
Ketika aku sakit, Engkau mengunjungi aku. Ketika aku telanjang, Engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku di penjara, Engkau melawat aku. Itulah belas kasihan Tuhan. Itu butuh action. Dan ada kuasa yang dilepaskan. Betul-betul ada tindakan dan ada bukti nyata. Sehingga belas kasihan itu bukan hanya lip service. Amin, saudara. Jadi belas kasihan Tuhan yang pertama take action. Yang kedua harus ada power, release power. Yesus melepaskan kuasa mujizat kesembuhannya. Dia membawa pemulihan bagi orang-orang yang percaya. Yang ketiga, ketika firman Tuhan katakan di dalam Markus 3 ayat 11, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara, belas kasihan Tuhan tidak mencari nama. Belas kasihan Tuhan selalu pada objek kasihnya, yaitu untuk manusia. Dan kemudian hanya untuk memuliakan nama Bapa. Dia melarang bahkan kuasa-kuasa kegelapan roh jahat itu yang mengenal dia katakan, jangan beritahukan siapa-siapa. Kuasa Tuhan adalah untuk kemuliaan Bapa. Kuasa Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ketika dia melepaskan belas kasihan Tuhan, saudara, kita melihat bahwa dorongan belas kasihan Tuhan, yang pertama bukan cuma lip service, yaitu take action. Yang kedua, saudara, ada kuasa Tuhan yang dilepaskan. Release God's power. Karena dengan belas kasihan Tuhan, dia menyatakan kuasanya, mujizatnya, kesembuhan, pemulihannya. Sebab itu ketika engkau sakit, jangan kamu khawatir. Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan engkau. Yang ketiga, glorify God's name. Amin. Selalu untuk kemuliaan Bapa, selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mencari muka, bukan untuk mencari nama. Itu sebabnya saudara, kalau engkau dan saya dipakai oleh Tuhan, biarlah segala kemuliaan kita kembalikan hanya untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi engkau yang sakit, susah, dan berbeban berat, engkau akan dilepaskan ketika engkau sungguh-sungguh percaya terhadap belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati and God bless you. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini diberkati, dan apapun yang menjadi pergumulanmu, kiranya Tuhan yang melepaskan engkau oleh karena dorongan belas kasihan Tuhan. Ada action, ada kuasa yang dilepaskan, dan selalu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. God bless you. Shalom.